Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang Latsar semua, jumpa lagi dengan saya Muhibbah, peserta Latsar dari BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 20, kelompok 4 dengan NDH 36. Saya seorang perawat yang bertugas di pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menampilkan sebuah video monolog tentang aku, SWAT ASN, dan instansiku. Selamat datang di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Rumah sakit ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 26A RT 1 RW 1 Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas lahan mencapai 12 hektar. Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan merupakan rumah sakit tipe kelas B yang menjadi rumah sakit rujukan sebanua Anam, seperti Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tapin, dan juga Tabalong. Rumah sakit ini lulus akreditasi tingkat utama dari KARS dan juga merupakan rumah sakit yang pertama menerapkan prinsip syariah di Kalimantan dan nomor 3 di Indonesia yang tercantum dalam SK DSN MUI. Visi rumah sakit yaitu menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologi, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Misi 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai rumah sakit rujukan. 2. Mengembangkan pelayanan unggulan, pendidikan, dan penelitian berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis. Moto rumah sakit yaitu pelayanan yang memuaskan selalu kami utamakan. Berikut adalah struktur organisasi RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Sebagai direktur yaitu Dr. Hajah Rasidah MKes dan dibantu 2 wakil direktur. Fasilitas pelayanan yang ada di rumah sakit seperti rawat jalan, terdiri dari beberapa poliklinik. Kemudian ada rawat inap yang terdiri dari beberapa ruang perawatan. Ada instalasi gawat darurat, apotek, pelayanan penunjang lainnya seperti rongsen, USG, CT scan, laboratorium, instalasi gigi, CSSD, dan laundry, dan ada ruang binroh, bimbingan rohani. Kemudian rumah sakit ini mempunyai layanan unggulan seperti pelayanan poliklinik bedah onkologi dan kemoterapi, layanan hemodialisa, layanan vascular center, layanan mata, layanan klinik tumbuh kembang, dan layanan THT. Tugas dan fungsi jabatan saya sebagai perawat ahli pertama berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Asuhan keperawatan meliputi anamnesa atau pengkajian, analisis data, penentuan diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengelolaan keperawatan, yang pertama melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar sip, unit, fasilitas, dan kesehatan. 2. Melakukan pemberian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat. 3. Melakukan preceptorship dan mentorship. Fungsi perawat ada 3. Yang pertama independen, yaitu artinya mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian ada fungsi independen, yang artinya melaksanakan tugas atas peran atau instruksi dari perawat lain. Kemudian ada fungsi interdependen, yang artinya dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat ketergantungan atau berkolaborasi dengan antar disiplin ilmu. Sebagai seorang perawat ahli pertama, layanan yang dapat diberikan 1. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. 2. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga. 3. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. 4. Memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar atau lanjut. 5. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 6. Melaksanakan manajemen surveillance HAS sebagai upaya pengawasan risiko infeksi dalam upaya preventif dalam pelayanan keperawatan. Dan masih ada lagi layanan yang dapat diberikan yang tercantum dalam Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Standar layanan yang harus dicapai berdasarkan tujuan instansi. Yang pertama, memberikan asuhan keperawatan yang bermutu. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi. Yang ketiga, memberikan pelayanan berbasis syariah.
Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan selalu mengembangkan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Beberapa penerapan teknologi dalam pelayanan yaitu dengan menggunakan aplikasi billing system. Dalam aplikasi ini terdapat fitur untuk membiling layan pasien seperti ke nutrisionis, farmasi, radiologi, dan juga laboratorium. Kemudian ada juga untuk pemberian obat-obatan melalui infus pump dan siring pump. Kemudian perekaman jantung menggunakan monitor dan mesin EKG. Kemudian ada lagi pemeriksaan pengukuran tekanan intraokular mata menggunakan tonometri. Selain itu, untuk berkolaborasi dengan antar disiplin ilmu juga menggunakan WhatsApp. Untuk memudahkan rumah sakit mengontrol kehadiran karyawan, rumah sakit juga menggunakan mesin absensi wajah. Ketika saya bertugas di ruang perawatan sebagai seorang ASN yang baru orientasi di rumah sakit ini, tentu saja saya menemukan kendala seperti masih belum optimalnya menggunakan pelayanan berbasis teknologi ini dan juga belum ada keterampilan mengoperasikan alat yang berbasis teknologi ini. Solusi yang dapat saya terapkan untuk mengatasi kendala tersebut dengan menerapkan Smart ASN seperti selalu belajar secara optimal mengoperasikan semua program rumah sakit yang berkaitan dengan pelayanan pada pasien, kemudian mampu mengatur jadwal untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau seminar maupun workshop yang diadakan secara online, kemudian juga mengikuti pelatihan yang secara offline dan juga berkomitmen bijak menggunakan media sosial, serta terus belajar dengan antar disiplin ilmu. Demikian tadi sebuah video monolog tentang aku, Smart ASN dan instansiku. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.